dulu demonstran juga pernah bakar mobil lagi berjalan, jadi menerima hari Pak Dulu berkatan ini yang jadi pertama selamat kepada PUK yang masuk Indonesia ya, karena Pak Presiden itu Pak Kenny Susila ya, pada itu tak terima dan semua pimpinan buruh pada Pak Sunan, Budi, dan buruh Pak Rocky ya. Ini jangan-jangan PUK tidak ini oleh Menteri kalau ini Pak Gubernur ini kayak dunia yang keseluruhan ya teman-teman semangat saya tentang lebar ya. Ini kebetulan Pak Menterinya ini juga reformis ya kan, pokoknya kita juga bikin kooperasi nanti dulu yang akan membantu lah, pokoknya kalau uang beres gitu, ya. Nanti dulu tambah sejahtera gitu. Jadi tadi Pak Ferry cerita kalau Pak Ferry itu kalau ibu-ibu menterinya itu semangatnya, jadi Pak ibu menteri ini semuanya Pak Rocky Guru kira-kira gitu. Jadi kalau ini termasuk the most dangerous man, orang paling berbahaya di Indonesia. Nomor berapa Guru? Nomor 3 Pak Ferry. Oke, saya banyak lebar, saya serahkan kepada ini Pak Menteri waktunya 3 bulan, Pak Presiden waktunya pendek. Jadi sekali lagi terima kasih ucapan khusus Menteri Pak Rocky atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pembinaan menjadi atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan Ketua Umum HSPSI Bapak Energi Hidayat kepada Bapak Energi Hidayat yang diletakkan bersama. Terima kasih yang saya hormati Bapak Menteri Koperasi Republik Indonesia, Menteri yang paling sibuk di seluruh kabinet adalah Pak Ferry. Tepuk tangan Pak Ferry. Jadi Pak Ferry, saya telepon-teleponan pagi-pagi, dibilang ada acara di Bogor, ya meresmikan apa nggak tahu lah itu. Dulu saya juga ada acara di Bogor. Kalau gitu ada Pak Rocky, saya bilang, wah dengar Pak Rocky ada acara, yaudah kita ketemu aja. Jadi alhamdulillah Pak Ferry bisa datang, dan tentunya Pak Rocky yang waktunya sangat padat karena undangan bukan hanya di Jakarta tapi di seluruh pelosok negeri bahkan dunia. Ya kita tahu persis Pak Rocky kadang-kadang di Jepang, di Australia, di Amerika, di mana-mana pengen mendengarkan, pengen di briefing oleh Pak Rocky dan Pak Presiden Direktur. Terima kasih kita bisa bertemu, teman-teman direksi juga, Pak Arif Denardi, Ketua Umum FSLM dan Ketua Umum PUK, tentunya yang punya acara ini, pimpinan-pimpinan Federasi Buruh yang gegap kita kalau di jalanan. Tepuk tangan buat Pak Sunar, Pak Budi dan Pak Wahidin, dan teman-teman pengurus PUK serta seluruh anggota. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang nasib saya hari ini ketemu dengan PUK. Hari ini saya pagi-pagi Pak Rocky, Pak Menteri, itu dengan 200 PUK SPSI se-DKI Jakarta, ya. Jadi ketemu juga dengan mereka, ada pelatihan tadi baru berangkat jam. Teman-teman lem juga ada, lem yang di DKI juga hadir semua tadi.
jadi baru sempat lari, dapat arahan dari panitia katanya lewat jalan mana itu, lewat jalan jauh sekali ternyata, perkiraan 1,5 jam ternyata 2 jam baru sampai. Jadi ya atau yang salah, tapi saya salah, mohon maaf kepada teman-teman, mohon maaf kepada Pak Menteri dan Pak Rocky Gerung dan semuanya, mohon maafkan ya. Ya, kita dengarkan sekarang sama-sama nanti Pak Menteri dan Pak Rocky. Setelah itu kita mungkin bisa tanya jawab. Kalau Pak Menteri nggak ada waktu ya nggak apa-apa, kalau ada waktu kita bisa tanya-tanya apapun, kita bisa bertanya apa saja ya tentang situasi negara, dan mudah-mudahan bagus untuk teman-teman PJK dan kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sambutan dari Menteri Koperasi yaitu Bapak Peri Julianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak calon Doktor Insinyur Muhammad Jumhur Hidayat, Ketua Umum Konfederasi SPSI yang revolusioner, yang masih tetap konsisten di garis rakyat. Yang saya hormati sahabat kita Pak Rocky Gerung. Kalau yang ini nggak mau menyelesaikan doktor, tapi kemahiran, kepintarannya melampaui profesor-profesor. Yang saya hormati Yamaha Musik Indonesia, yang saya hormati Pak Arif Minardi, Ketua Lem Logam Elektronik dan Mesin SPSI sekaligus Sekjen KSPSI, kemudian Ketua PUK Lem dan pimpinan federasi-federasi serikat-serikat buruh yang saya hormati, dan seluruh peserta Bapak Ibu yang saya hormati. Sungguh satu kehormatan bagi saya mendapatkan undangan dari Bapak Jumhur Hidayat. Tadi pagi kebetulan saya sedang ada acara peletakan pertama di 100 titik di Kabupaten Bogor, peletakan batu pertama, pembangunan fisik, gudang, sarana pendukung dan alat kelengkapan operasi desa dan Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Bogor. Terus telepon-teleponan dengan Bapak Jumhur, bahwa saya diinformasikan yang hadir adalah pejuang-pejuang buruh dari PUK Lem SPSI di Kabupaten Bogor. Dan diinfokan juga hadir juga tokoh-tokoh pimpinan serikat-serikat buruh, dan juga yang paling membuat saya gelisah untuk tetap mau hadir di sini adalah karena ada Bapak Rocky Gerung. Izin Pak Rocky, nanti saya juga mau foto bersama Pak, ikut-ikut MC. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mengamanatkan kepada kami di Kementerian Koperasi agar dalam waktu yang cepat kami di Kementerian Koperasi harus melaksanakan target untuk mengejar ketinggalan dari BUMN dan badan usaha swasta. Dan ketika bulan Maret kemarin Presiden setelah
mengadakan rapat kabinet terbatas, beliau membuat program strategis nasional, yaitu pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Kemudian beliau Presiden mengeluarkan Impres nomor 9 tahun 2025, mengeluarkan Kepres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Dan alhamdulillah bulan Juli kemarin telah terbentuk 82.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah berbadan hukum. Dan proses itu tidak mudah karena tidak seperti kita membentuk PT, karena kalau bikin PT tinggal 1, 2, 3 pemegang saham langsung dibentuk badan hukum atau aktenya. Tapi kalau koperasi desa kelurahan Merah Putih ini dibentuk tetap melalui prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari koperasi, yaitu kebersamaan, gotong royong, dan kekeluargaan, sehingga memerlukan proses mekanisme pembentukan dari musyawarah desa-desa dan kelurahan secara khusus. Jadi prosesnya memakan waktu yang cukup panjang dan butuh kesabaran, tapi alhamdulillah kemarin bulan Juli sudah di launching sendiri oleh Bapak Presiden. Dan kemudian selanjutnya di bulan awal Oktober kemarin, Presiden mengeluarkan Impres Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 untuk pembangunan fisik gudang, gerai, sarana kelengkapan dan fasilitas pendukung untuk koperasi desa kelurahan Merah Putih. Dan sekarang sedang memasuki tahap pembangunannya. Jadi kami di Kementerian Koperasi bersama dengan kementerian-kementerian lembaga yang lain-lainnya, termasuk dari berbagai unsur, Kejaksaan, Tentara Nasional Indonesia, dan banyak pihak terlibat kerja bersama untuk sekarang memasuki tahap pembangunan fisik. Dan pembangunan fisik ini adalah penting, dimaksudkan oleh Bapak Presiden agar koperasi desa kelurahan Merah Putih ini nantinya akan terbangun sesuai dengan standar yang beliau inginkan. Karena koperasi desa kelurahan Merah Putih ini nanti akan melaksanakan kegiatan untuk memiliki gerai sembako sendiri yang akan dikelola secara retail modern. Kemudian koperasi desa kelurahan juga punya gudang, punya apotek dan klinik desa, punya sarana logistik, punya lembaga keuangan mikro. Dan oleh karena itu koperasi desa kelurahan Merah Putih diamanatkan oleh Bapak Presiden untuk memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, menjadi instrumen untuk penyalur dan menjual barang-barang kebutuhan pokok dan sehari-hari bagi masyarakat desa dan kelurahan. Kemudian fungsi yang kedua adalah berfungsi sebagai off-taker hasil produk dari masyarakat desa, apakah itu tanaman pangan, hortikultura, kemudian perkebunan, kerajinan, peternakan, kuliner, dan lain sebagainya. Yang ketiga, koperasi desa ini akan dijadikan sebagai instrumen yang terbawah yang akan dipergunakan untuk mengefektifkan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, apakah itu bansos, BLT, dan program-program utama dari pemerintah agar efisien sampai kepada si penerima manfaat. Jadi ini Pak Arief, Pak Jumur latihan jadi bekerja sebagai pemerintah. Biasanya kita di luar pemerintahan, jadi saya ini saya harus sampaikan kenapa ada relevansinya antara buruh pekerja, gerakan buruh, organisasi buruh pekerja dengan koperasi. Karena Presiden ingin bahwa kita selama ini, terutama pasca akhir 90-an, itu pemerintah dipaksa menandatangani butir-butir letter of intent dari International Monetary Fund, dan negara, pemerintah diminta untuk meminimalisir perannya, dan kemudian praktek sistem ekonomi kita diserahkan kepada proses mekanisme pasar bebas. Problemnya adalah ketika
pasar, praktek sistem ekonomi kita diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, kemudian kecenderungannya adalah pelaku-pelaku pasar yang besar itu meminggirkan pelaku-pelaku pasar yang lebih kecil. Disinilah kemudian terjadi proses marginalisasi dari koperasi, termasuk di dalamnya menjadi yang tadinya harusnya koperasi itu bekerja di sektor produksi, di sektor distribusi, di sektor industri, di sektor perkreditan, menjadi lama-lama turun kapasitasnya dan banyak di antara mereka yang akhirnya hanya sekedar melaksanakan kegiatan simpan pinjam. Padahal amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu jelas, sampai dengan tahun 70-an pun juga oleh Bung Hatta, Pak Margono Jaya Hadikusumo, Profesor Sumitro Jaya Hadikusumo, dan tokoh-tokoh para pendiri Republik mengatakan bahwa pasal 33 itu mengamanatkan perekonomian disusun atas usaha bersama, dan koperasi adalah menjadi soko guru perekonomian nasional. Soko itu tiang, guru itu utama. Seharusnya mainstream ekonomi nasional kita dipelopori oleh badan usaha koperasi. Nah, oleh karena itu, setelah Pak Prabowo menjadi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau akhirnya merobek-robek letter of intent IMF, dimasukkan ke laci. Beliau bilang sekarang negara hadir lagi untuk mengatur sistem ekonomi, praktek ekonomi kita supaya kembali kepada sistem ekonomi yang sesuai dengan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang 45 khususnya pasal 33. Dan oleh karena itu, keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan juga kegiatan koperasi yang lain semata-mata diharapkan ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi instrumen dan alat perjuangan dari seluruh masyarakat Indonesia. Jadi koperasi sekarang tidak lagi sekedar menjadi program prioritas, namun harusnya oleh kita semua ini dimaksudkan, ditafsirkan sebagai bentuk keinginan Presiden melaksanakan yang disebut sebagai gerakan negara, gerakan untuk menggeser dan merubah sistem ekonomi kita kembali ke sistem Pancasila, ekonomi Pancasila. Disinilah semua pihak termasuk buruh, pekerja itu bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan negara ini. Dan harapannya nanti ke depan, tahun depan, diharapkan seluruh bangunan fisik koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini akan terbangun dan siap operasional. Kementerian Koperasi sekarang sedang juga paralel melatih pengawas, pengurus, pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini dan mempersiapkan sistem informasi manajemen koperasi desa Kelurahan Merah Putihnya. Akan tahun depan, Bapak Ibu semuanya bisa bayangkan, kita akan punya 80.000 retail modern di desa-desa dan kelurahan. Kita akan punya 80.000 lembaga keuangan mikro. Kita akan punya 80 ribuan gudang-gudang. Kita akan punya 80 ribuan armada logistik. Kita akan punya 80.000 apotek dan klinik yang akan dikelola modern. Dan disitulah kita akan punya yang namanya new emerging market. Kita akan punya kekuatan pasar baru yang disebutkan oleh Bapak Jumhur Hidayat bahwa kekuatan rakyat itu dinilai dari mereka apakah punya daya beli atau tidak. Untuk bisa memiliki daya beli, masyarakat desa, khususnya yang di desa-desa yang semula hanya menjadi objek dari ekonomi, sekarang dirubah oleh Bapak Presiden menjadi subjek pelaku ekonomi. Masyarakat desa yang selama ini hanya jadi nasabah dari bank, baik BUMN maupun bank swasta, sekarang menjadi diberikan akses permodalan. Desa yang
sekarang banyak terjerat masyarakatnya oleh praktek rekening, praktek tengkulak, praktek pinjol dan lain sebagainya. Kita akan bebaskan dan kita akan berikan alternatif mereka untuk punya alternatif. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini adalah jihad ekonomi. Ini adalah perjuangan kita semua, dan beruntunglah kita punya Presiden Prabowo Subianto yang punya pemihakan yang jelas dan punya ideologi yang jelas untuk mengembalikan ekonomi kita kembali ke ekonomi yang kerakyatan. Tugas Menteri Koperasi relatif dimudahkan dengan sikap tegas dari Bapak Presiden. Meskipun ini tidak ringan, tetapi yakinlah bahwa kalau ini dikerjakan dan diniatkan sebagai tempat yang terbaik untuk menuntaskan apa yang dulu dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, inilah bisa jadi kesempatan kita semua mengabdikan diri sebaik-baiknya menuntaskan mimpi dan cita-cita para pendiri Republik Indonesia. Dan terhadap serikat buruh pekerja, saya mengusulkan, mendorong agar dibentuk koperasi-koperasi, karena harus punya badan usaha. Kami di Kementerian Koperasi akan mendukung 1000% sekiranya teman-teman PUK, teman-teman federasi, teman-teman konfederasi punya koperasi-koperasi yang kita akan bangun menjadi sebuah ekosistem ekonomi baru yang tahun depan insya Allah kita akan laksanakan itu. Bagian implementasi untuk membangun kekuatan ekonomi bersama. Jadi motonya tadi saya sepintas lewat, berjuang bersama, bersama sejahtera. Nah, disitulah berjuang bersamanya, bersama serikat dan serikat buruh, bersama dengan federasi dan konfederasi, bersama sejahteranya, bangunlah, dirikanlah koperasi-koperasi buruh dan pekerja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya dengan segala kerendahan hati memohon doa dukungan Bapak Ibu semuanya agar proses pembangunan fisik gudang koperasi dan koperasi-koperasi desa dan segala macam itu bisa dilancarkan, dimudahkan, dan mudah-mudahan ini juga menjadi bagian yang insya Allah kalau dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semuanya, ini akan menjadi ladang ibadah yang terbaik. Dan ini bisa jadi sejarah buat kita kalau kita bisa mengimplementasikan. Bung Hatta pasti tersenyum, dan kita semua yang tadinya punya kecenderungan Bang Daeng yang tadinya ada potensi masuk neraka, tapi akhirnya karena membentuk koperasi desa Surat Merah Putih akhirnya masuk surga gara-gara membentuk koperasi desa ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat berjuang. Saya sangat menghormati gerakan buruh dan pekerja karena saya juga termasuk salah satu bersama Pak Jumhur waktu setelah reformasi mendirikan Serikat Buruh dan Pekerja, dan saya tahun 2000 juga pernah mewakili pekerja Indonesia di sidang ILO ketika tahun 2000. Terima kasih sekali lagi. Ayo ting-ting anaknya satu. Yang penting kita bersatu. Wallahu muwaffiq ila aqwamil thoriq wa mastata'tu billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boleh saya bahas selanjutnya Pak. Oke, baik, setelah ini acaranya adalah sambutan dari 17 adalah Bang Kardo. Mana suaranya? Tapi kita sambut Bapak Habibur.
ada Ferry, ada Jumhur, ada Master Kenichi. Oke, Yamaha always one step ahead. I visit Hiroshima tonight, so I got very energized by this forum because Yamaha sponsors the ideas of industrialization in Indonesia. Thank you. Apa hubungan antara Ferry dan Jepang? Saya mau terangkan dulu ya. Bulan lalu, nanti malam saya ke Hiroshima, tapi bulan lalu saya ada di Osaka menghadiri. I was in Osaka last month attending the Osaka Expo. Lagi diskusi tentang biomasa, tiba-tiba seorang dari Jepang agak tua bilang dari Indonesia, dia, wah, Menteri Koperasi Saudara Ferry itu pernah belajar di Jepang tentang koperasi. Benar kan? Jadi bayangkan misalnya ratusan mil dari Bogor, Ferry dikenal sebagai aktivis koperasi Indonesia yang pernah belajar di Jepang. Jadi ada koneksi ideologi antara Menteri Koperasi dan Yamaha Music Manufacturing. Jadi kita tahu gimana koperasi akhirnya dijadikan pegangan ideologi dari Presiden Prabowo. Dan memang tidak ada orang yang mampu untuk membaca dalam pikiran Presiden selain Ferry. Yes. Anda survei semua menteri yang paham tentang ekonomi banyak, tapi yang berbohong tentang statistik juga banyak. Tetapi pada Ferry ada jiwa aktivis, karena itu koperasi adalah gerakan sama dengan buruh. Dua-duanya di-re-energize oleh aktivisme. Koperasi itu bukan institusi, buruh bukan institusi. Buruh dan koperasi sama-sama gerakan. Dan tak ada satu institusi pun yang bisa menghalangi gerakan. Gerakan pasti. Kita coba lihat bagaimana koneksi antara industri, koperasi dan buruh. Kita tahu konstitusi kita mengaktifkan 3 aktivitas. Satu, aktivitas akumulasi melalui korporasi. 2, aktivitas untuk memastikan ada kesejahteraan melalui BUMN. Dan 3, ada aktivitas untuk memastikan ada distribusi koperasi. Pertumbuhan hanya mungkin dipercepat melalui industri, termasuk Yamaha Manufacturing. Pertumbuhan hanya bisa dipastikan tumbuh kalau Menteri Perindustrian memahami arah pertumbuhan yang sifatnya submikroekonomis. Kita bisa bilang ada pertumbuhan 8-9-10%, oh iya, tapi kalau pertumbuhan itu tidak netes ke bawah, itu artinya dia akan menghisap koperasi. Buruh ada di tengah-tengah situ, memastikan bahwa hasil industri untuk growth juga trickle down ke rakyat kecil. Jadi buruh menjadi strategis di situ karena dia menjembatani antara kegiatan koperasi yang sifatnya rakyat dan kegiatan industri memang mesti dilakukan. Jadi Anda lihat bahwa keadaan kita hari ini pada akhirnya akan diuji secara ideologis. Apakah industri bisa diaktifkan demi rakyat? Apakah koperasi bisa dimanfaatkan untuk memperlebar kesejahteraan? Itu adalah fungsi dari buruh. Jadi buruh diminta oleh sejarah untuk membantu menghasilkan produksi, tapi sekaligus diminta oleh sejarah untuk membela aktivitas koperasi. Jadi sangat strategis kedudukan saudara Jumhur. Karena itu dia mesti kita bantu. Bahkan kita inginkan dia jadi Menteri Perindustrian.
supaya dia ngerti, supaya rakyat ngerti, supaya rakyat ngerti bahwa hanya dengan pertumbuhan industri yang berkeadilan dimungkinkan ada kesejahteraan. Kalau menteri koperasi udah jelas tuh, 80.000 itu pasti akan mengaktifkan ekonomi desa. Jadi Anda bayangkan, satu waktu kita harus mengucapkan kepastian bahwa negeri ini mesti dikendalikan, diorganisir, dan diarahkan oleh mereka yang mengerti ideologi ekonomi, yaitu sosialisme ala Presiden Prabowo. Jadi ini sebetulnya rahasia kenapa terus-menerus saya bergaul dengan Ferry dan Jumbo, untuk menjaga jangan sampai gerakan ini tercemar hanya karena perilaku orang-orang yang sinis pada Prabowo tapi tidak paham tentang Swiss. Orang-orang yang sekedar minta supaya saya, kenapa Pak Rocky tidak mengkritik Presiden Prabowo? Dari awal saya kasih kritik untuk menuntun ideologi ini. Jadi kritik saya untuk menuntun ideologi, lain kritik saya dengan karena nggak ada yang mungkin saya tuntun, maka saya kasih kritik pada si. Nah sekarang kita ada dalam suasana membayangkan dalam 2 tahun ke depan misalnya ekonomi akan ditumbuhkan melalui fasilitas koperasi dan industri. Di tengah-tengahnya ada teman kita namanya Purbaya, berupaya untuk mengatur supaya fiskal itu bermanfaat menghasilkan pertumbuhan. Jadi Pak Purbaya juga ada dalam ide itu. Bedanya Pak Purbaya tidak punya partai. Bedanya Pak Purbaya adalah ekonom teknis, dia mengerti teknokrasi. Tapi dia akan gagal kalau dia tidak mampu minta dukungan publik untuk mengendalikan menteri-menteri teknis yang tidak paham tentang ide-ide sosialisme. Jadi kita bisa bilang bahwa ada Pak Ferry yang mengerti ideologi, dan itu sangat penting untuk membaca arah ekonomi kita. Secara ideologis Ferry Yuliantono paham tentang segi ekonomis. Secara teknokratis Purbaya menguasai sumber-sumber untuk menghasilkan growth. Jadi kombinasi yang tepat, apalagi kalau ada menteri perindustrian dipegang oleh tokoh guru, lebih lengkap. Kita coba sesuatu yang memungkinkan kita percaya bahwa 2-3 tahun ke depan akan ada Indonesia yang bermutu. Kita ingin memastikan bahwa industrialisasi di kita dimaksudkan untuk menumbuhkan ekonomi yang berkeadilan. Karena itu koperasi harus dijadikan sebagai dasar ideologi. Kita ingin pertumbuhan ekonomi itu tidak merusak lingkungan. Karena itu buruh diminta untuk memanfaatkan energinya sekaligus menjaga market supaya market ekonomi itu tidak masuk menjadi market society. Jadi ada pekerjaan ideologi, kita percayakan, ada pekerjaan teknokratis, tapi ada pekerjaan gerakan. Nah kalau ini bisa kita pastikan dalam 2 semester ke depan, saya bisa yakinkan pada publik bahwa Indonesia ada di jalan yang benar. Tapi sekali lagi, jalan yang benar itu harus ditempuh dengan perjuangan. Jalan yang benar itu tidak boleh dihasilkan karena tukar tambah. Kejujuran gerakan buruh itu yang menentukan arah sejarah. Dan kemerdekaan kita sebagai bangsa tidak mungkin dibatalkan kalau kekuatan koperasi dan kekuatan buruh itu menjadi 2 sosok. Nah itu akan kita hasilkan dalam banyak pembicaraan. Nah kadang-kala kita mesti berorasi, tapi kadang-kala kita mesti menerangkan secara akademis, secara konseptual apa fungsi gerakan buruh. Kita tahu bahwa gerakan buruh menagih soal-soal normatif. Kita tahu bahwa soal-soal normatif itu tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Kita tahu pertumbuhan ekonomi tergantung pada kekuatan teknokrasi. Kita tahu pada akhirnya bahwa kemampuan seseorang untuk membaca peta ini itu yang menghasilkan Indonesia. Nah saya percaya bahwa Presiden Prabowo punya kemampuan leadership. Nah leadership inilah yang ingin kita uji. Bukan kita ingin mendukung Prabowo dengan cara menjilat, tapi ingin dukung karena kemasukakalan programnya. Jadi sekali lagi, dukungan itu diberikan karena kemasukakalan program. Begitu tidak masuk akalan itu mulai terjadi, kita kasih kritik. Kritik yang paling keras adalah demo, dan itulah hak dari buruh. Jadi hak kita menjaga ini, hak kita
memberi perhatian pada masa depan, tapi kita juga untuk mencurigai semua kebijakan politik. Terakhir, saya percaya bahwa pertemuan ini akan jadi fondasi untuk mengatur kembali ritme gerakan buruh supaya tidak tercecer di dalam pertandingan politik dan tidak tercerai-berai hanya karena persaingan individual. Jelas ya. Kita percaya bahwa kebebasan itu datang dari jalan pikiran dihasilkan oleh gerakan dengan tujuan ideologis. Satu gerakan, satu pikiran, satu ideologi. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh organisasi yang berdisiplin. Kebebasan datang dari perjuangan. Freedom is not a gift from a state or leader, but the possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi kedua makan sama jangan ngomong orang Enggak, kalau saya disuruh kita di sini hanya ada kopi kita bersatu untuk jualan rakyat. Kita berkumpul untuk memastikan kesejahteraan. Ada senang bahwa bulan ini ada berapa sama Mr. Ken Michi sosial. Saya pernah baca novel judulnya The Swarmless Samurai. Artinya seorang samurai itu dia tidak pernah membutuhkan pedang dan serbatin Yesus. Jadi saya beritahu pada Michi, teman-teman di Tokyo, rela bahwa Indonesia juga sedang masuk di dalam itu tidak perlu lagi kekuatan fisik atau kekuatan ideologi akan menuntun ini. The Swarmless Samurai adalah bacaan pertama untuk memastikan seorang samurai yang sudah terlibat tidak lagi memerlukan pedang, dia memerlukan kekuatan. kabur dia pasti kabur lang ke show ayan
Maju lagi bang, maju lagi bang. Nah terus. Bul. Itu dong. Iya. Benang. Ini grade diselut dengan tersebut, nanti dia jemur ntar. Ya. Oke dah. Untuk ini kita mengajar di Universitas Indonesia. Semua hal yang ada di hidup saya kerjain. Oke, langsung
yang bertanya dapat hadiah. Assalamualaikum saudara saya Ketua DPC SSI Jakarta Timur. Bersyukur hari ini di pelaksanaan musik PWK yang musik yang ke-8 hadir buat kami anugerah yang luar biasa dan juga buat Pak Rocky yang memberikan motivasi menjadikan penyemangat kami. Pertanyaannya Pak Menteri, saya ada Pak Menteri ya, saya bertanya hal ini Menteri Koperasi dan di serikat pekerja kami di SSI khususnya Jakarta Timur dan juga di DKI Jakarta kebetulan Ketua DPD Pak Yusuf ada Pak Yusuf kami ada program untuk operasi Pak Menteri, tapi terkadang pelaksanaan program operasi di serikat pekerja itu mengalami inspirasi itu mengalami agak susah gitu untuk pencerahan sehingga peranan operasi dari NKRI ini bisa diimplementasikan dari Menteri Koperasi untuk operasi yang ada di serikat pekerja. Jadi ada di tingkat DPP itu di program bukan ada, di tingkat DPD dan di tingkat DPC Jakarta Timur itu peranan dari Koperasi Indonesia yang dimana ada Pak Menteri sehingga terasa kemanfaatannya untuk anggota kami khususnya di Jakarta Timur yang tersebar di 40 unit kerja di Jakarta Timur. Ada program apa yang bisa untuk kami jalankan dari Koperasi seperti itu Pak Menteri, minta arahan dan inspirasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung. Oke, pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh anggota Iya, yang pertama silakan segera membentuk koperasi sekiranya belum ada koperasi di tingkat PUK. Jadi nanti kalau teman-teman serikat buruh pekerja berkeinginan membentuk koperasi, nanti itu kan sekarang persyaratannya sebenarnya sekurang-kurangnya 9 atau 20 orang. Jadi silahkan membentuk koperasi, nanti sampaikan kepada kami lewat DPD atau lewat federasinya atau lewat konfederasinya untuk kemudian kita dampingi. Kemudian koperasi itu punya lembaga pengelola dana bergulir. LPDB itu kayak bank, tapi khusus untuk membiayai koperasi. Jadi bagi teman-teman PUK di federasi ataupun konfederasi, segeralah membentuk koperasi. Nanti kami akan bimbing, kita akan inkubasi dan kemudian kita akan biayai. Karena memang LPDB itu kita bentuk untuk membiayai koperasi-koperasi. Nah, pilihan kegiatan apa silakan Bapak Ibu semua yang akan tentukan apakah mau memproduksi barang atau mendistribusikan barang atau apapun. Dan khusus untuk program elektronik dan mesin Pak Arif, saya sedang berpikir, kan kita 80.000 outlet retail modern. Harusnya saya berharap sebelumnya barang-barang yang dijual dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah barang-barang yang diproduksi sendiri oleh air mineral silakan, bikin pabrik kecap silakan, mau bikin pabrik saus silakan, pabrik sabun, pabrik sampo, pabrik odol dan sebagainya. Teman-teman misalkan di logam di lem itu kan harusnya punya kemampuan untuk bisa koperasinya bikin produksi barang-barang yang bisa dijual di koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Dan saya yakin dan menjamin barang-barang tersebut akan masuk dijual di seluruh koperasi-koperasi dan desa-desa kelurahan Merah Putih. Itulah sebenarnya yang tadi dimaksudkan oleh Pak Rocky dan Pak Jumur, bahwa sebenarnya ketika ada perputaran uang di desa kelurahan, apalagi barang-barangnya diproduksi
diproduksi oleh kita sendiri, jadi diproduksi oleh kita sendiri, dijual oleh kita sendiri, dimodali oleh kita sendiri. Itulah sebenarnya kata kunci dari kekuatan kita sendiri. Nah, jadi ini kesempatan besar. Masa kita nggak bisa bikin sabun sendiri? Masa teman-teman lain yang punya kemampuan di perusahaan-perusahaan manufaktur, logam, elektronik, dan mesin harusnya bisa membangun industri kecil, memproduksi barang-barang yang barang-barang itu saya jamin akan hanya bisa dijual di koperasi jasa. Barang-barang yang lain ketika nanti ada koperasi PUK lem memproduksi sabun sendiri, pabrik merek sabun yang lain dilarang oleh koperasi. Jadi itu ekosistem yang kita bangun di federasi. Silahkan bikin koperasi juga, Pak Gubernur. Di konfederasi pun juga bisa mendirikan koperasi. Jadi nanti ada konsep koperasi yang di PUK itu koperasi primer, nanti di federasi atau di konfederasi itu istilah konten koperasi itu ada koperasi sekunder, dan nanti kita bangun ekosistem bersamanya. Dan itulah kekuatan yang dimaksudkan Pak Rocky. Ini kekuatan yang dua kekuatan gerakan ketika dijadikan satu, ini luar biasa. Nah, koperasi dan buruh bekerja, dua tahun yang nanti tahun depan, tahun-tahun mendatang itu akan jadi kekuatan ekonomi baru di Indonesia. Jadi nanti silakan bikin koperasinya teman-teman di PUK dan sebagainya, Pak Arief. Nanti kalau perlu ada bimbingan teknis, undang dan kementerian koperasi, kita akan hadirkan juga perwakilan dari lembaga pengelola dan bergulir untuk bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu semua teman-teman bagaimana cara mendirikan koperasi, bagaimana cara kemudian mengajukan kegiatan dan sebagainya. Terima kasih. Baik, satu lagi menurutnya, oke, kalau kita itu, apa ini sedang, jadi saya jadi ada pertentangan pikiran antara pikiran Pak Gubernur dengan Pak Harto. Iya, ini saya sudah pertentangan pikiran. Jadi Pak Gubernur mengatakan, saya baca dari video, manusia yang hanya memikirkan diri sendiri adalah manusia yang hilang kesadarannya tentang alasan dia hidup. Ini ibu beliau soal dan menyerah. Dan Marco mengatakan kalian itu menjalankan fungsi masing-masing tanpa mencampuri urusan orang lain. Nah, ini tadi itu jadi mohon saya yang memberikan keterangan yang memenuhi. Terima kasih. Marco itu dari meramalkan oleh Marx. Marco seorang idealis yang mengatakan bahwa ide itu akan dihidupkan di dalam percakapan individual. Marx mengatakan seluruh kehidupan individual ditentukan oleh hak sosialnya. Itu ada prinsip from each according to his ability to each according to his needs. Di situ koperasi supaya bekerja sama, supaya berasa itu ada keselamatan. Di situ umur supaya persaudaraan. Kan tidak salah, jadi tidak soal sendiri itu bagian kalimat ini itu memperoleh oleh saudara itu, karena saya paham perjuangan dia itu tahun-tahun, 3 dan 4 kali masuk penjara, tapi ke depan karena ada sesuatu yang dianggap nilai. Nah itu soalnya
bukan sebagai permata, bukan sebagai alat, tetapi sebagai tujuan. Nilai itu bukan alat, nilai itu tujuan. Gerakan buruh adalah nilai, gerakan koperasi adalah nilai. Seluruh dunia sekarang bekerja dengan kesetaraan itu biasanya lewat apa? Lewat kedudukan, oke. Tetapi ada kepastian baru bahwa pertumbuhan bumi usaha. Ini yang diusahakan misalnya oleh seorang super kapitalis namanya yang setiap tahun mengundang Davos Woodley Forum. Dia mengatakan saya salah berpikir karena kalau itu saya masukkan prinsip lingkungan, saya masukkan prinsip koperasi. Ternyata Eropa itu prinsip koperasi, sebagian besar Amerika prinsip koperasi, Jepang ada koperasi. Hanya kita mau pastikan bahwa yang memimpin koperasi memimpin tentang koperasi, bukan sekedar memimpin koperasi, tapi kejual koperasi. Bukan sekedar pimpinan guru, tapi kejual guru, track record-nya dipastikan. Hanya itu track record adalah tahapan konsistensi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang saya sore hari ini bisa bertemu dengan yang biasanya saya hanya bisa menonton di televisi, sekarang bisa bertatap langsung, namun saya belum bisa bertemu langsung bersama. Dengan sebuah terima kasih juga terima kasih kedatangannya, terima kasih untuk waktu dan semuanya. Beberapa dari kami sudah menyiapkan makanan sih. Pertanyaan kedua, Pak Menteri, alhamdulillah Pak Menteri yang itu adalah Menteri Koperasi. Dan kebetulan saya ada koperasi itu di rumah. Saya sebagai pengawas. Jadi di situ saya mengawasi tentang bagaimana koperasi itu berjalan, bagaimana perkembangan koperasi itu dari sebelum resmi sampai akhirnya saya bisa mendapatkan eskalasi koperasi dari Kementerian sudah datang resmi, jadi tidak ada ada pelatihan juga alhamdulillah dari Kementerian termasuk pelatihannya yang menjadi kesempatan untuk koperasi untuk kita. Kebetulan saya ingin bertanya tentang bagaimana koperasi itu kan sebenarnya akan dikembangkan lagi oleh Bapak Prabowo yang sebagai dirinya. Harapan saya koperasi itu bisa itu rakyat-rakyat yang dijalankan untuk mengambil dari Kementerian Perhubungan dari Menteri Keuangan pembentukan koperasi desa kelurahan BAHP. Termasuk dulunya untuk terus, tapi sebenarnya saya akan tinggal menunggunya. Yang seperti itu perjalanan dan hasilnya bagus. Bila perlu dari dulu kita bagus. Itu yang penting. Terutama daerah-daerah saya alhamdulillah saya berhasil dan di situ saya belum namanya koperasi. Padahal di samping itu ada orang namanya di situ udah ada koperasi, ada berbagai juga badan usaha di desa dan sudah bisa membuat retail atau teman-teman mau seperti itu. Di situ ada penjual hasil hasil lain dari kecil dari anak terserah ke situ. Nah, jadi saya bertanya seperti itu. Kayak itu bukan berbeda itu dia bisa membuat koperasi itu dinyatakan. Jadi ada pengalaman buat masyarakat, ada koperasi itu benar-benar bisa jadi soal di ekonomi Indonesia. Jangan cuma dari Surabaya. Terima kasih untuk dari kami Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya bagaimana menurut Anda sampai pada masyarakat ini?
Kenapa harus bentuk koperasi dan juga desa dan kelurahan khusus? Jadi Indonesia ini desanya jumlahnya 75.000. Jadi kami telah membentuk badan hukumnya 82.000, jadi sisanya kelurahan. Jadi sebagian besar wilayah Indonesia sebenarnya adalah desa. 75.000 desa. Ketika kami membentuk badan hukum koperasi desa dan kelurahan di semuanya, kami mendapati banyak sekali masalah yang mengagetkan buat kami. Contoh, ternyata terdapat ribuan desa yang belum teraliri listrik. Ada belasan ribu desa yang belum terkoneksi internet dan lain sebagainya. Yang tadi pada saat pembukaan sambutan saya sudah sampaikan mereka terjerat pakai internet, tertular video dan lain sebagainya. Harga-harga barang-barang itu sudah didapat, pupuk subsidi tidak sampai tempat sasaran pada kelompok-kelompok kami. Di desa-desa pesisir nelayan, solar tidak ada, pabrik es batu tidak ada, dan nelayan butuh untuk menangkap ikan, setidaknya mereka harus punya solar dan es batu. Oleh karena itu, memang ketika hampir 3 dekade ini mekanisme pasar bebas itu telah kemudian menyebabkan karena negara tidak hadir, peran negara itu digantikan oleh aktor-aktor non-negara yang akhirnya untuk praktek yang hidup di masyarakat ini. Dan oleh karena itu, sesungguhnya memang koperasi merupakan instrumen yang akan bisa merubah itu. Saya Menteri Koperasi, jadi urusannya juga harus bagaimana menyelenggarakan desa-desa itu ada di listriknya. Saya Menteri Koperasi terpaksa harus berurusan dengan bagaimana desa-desa itu terkoneksi dengan internet. Karena kalau koperasi desa kelurahan ini harus bagus jalannya, ya listrik, internet semuanya harus jalan. Dan Bapak Ibu semuanya, memang desa itu di dalam pola pembangunan semesta berencana yang dibuat oleh Dewan Perancang Nasional, yang salah satu Dewan Perancang itu adalah salah satunya Pak Mandoro Wiyokusumo dan juga Pak Sumudro Wiyokusumo. Itu terlihat di dalam dokumen Badan Arsip Nasional bahwa sebenarnya desa menjadi pusat perencanaan pembangunan kita. Tetapi problemnya adalah sekarang desa justru menjadi tempat masalah kemiskinan, keterbelakangan, tidak ada akses dan lain sebagainya. Jadi saya dalam sambutan masyarakat desa banyak yang sekarang hanya menjadi penerima manfaat. Bukan tidak boleh menjadi penerima manfaat, tapi kita harus memberikan mereka menjadi pelaku-pelaku ekonomi. Dikasih akses-akses kemodalan. Itulah kenapa yang menyebabkan desa-desa ini sekarang sarjana jadi 5% yang di desanya itu sarjana 5%. Dan presentasinya Pak Wakil Pak Gubernur sekarang makin menurun jumlah usia produktif yang tinggal di desa, anak-anak muda, generasi muda, generasi Z, milenial itu tinggal 45%. Sebagian besar angkatan kerja produktif usia muda di desa berangkat bekerja di kota karena desa tidak ada lapangan pekerjaan. Nah, oleh karena itu ini problem besar karena kalau tidak diantisipasi sejak sekarang, masalahnya nanti akan seperti di Jepang. Jepang wilayah desa-desa sekarang hanya diisi oleh orang-orang tua, bahkan lansia. Oleh karena itu, keputusan Presiden membentuk koperasi desa, koperasi di desa-desa dan kelurahan adalah jawaban.
untuk bisa mengatasi masalah ketersediaan listrik, ketersediaan akses internet, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya yang harapannya nanti operasi-operasi ini akan menjadi alternatif bagi masyarakat desa kelurahan untuk menjadi tempat pekerjaan mereka. Akan ada penciptaan lapangan pekerjaan besar-besaran, karena tadi saya sampaikan ada 80.000 retail modern yang akan ada di desa-desa kelurahan untuk manajer-manajer yang akan diisi oleh anak-anak muda di desa-desa dan sebagainya. Dan apalagi nanti akan tumbuh industri utama yang akan memproduksi barang-barang yang nanti industri itulah yang akan menjadi pemicu perluasan kesempatan kerja di wilayah-wilayah desa-desa dan kelurahan di Indonesia, dan akan ada perputaran uang di desa, akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa-desa, dan nanti akan secara agregat akan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional yang tidak hanya 5% dulu, tapi bisa 8% seperti yang ditargetkan oleh Bapak Presiden, bahkan akan bisa jauh melampaui angka 8% sana, yang sejatinya akan ada perputaran uang di desa-desa, ada penciptaan lapangan pekerjaan, dan sebagainya, akan meningkatkan daya beli masyarakat dan akan meningkatkan juga hasil penjualan produk barang dan jasa yang diproduksi oleh industri yang bagian karyawan pekerja buruhnya bekerja di situ, barang-barang yang laku dan dibeli oleh masyarakat yang juga. Jadi di Kudus ini tidak ada persaingan antara BUMDes dengan koperasi desa. Perbedaannya adalah BUMDes milik pemerintah desa 100%, sementara kalau koperasi desa milik masyarakat desa. Karena ada partisipasi, ada kebersamaan dan sebagainya. Kepala desa di koperasi desa ditempatkan ex officio menjadi pengawas, punya tanggung jawab untuk mendorong bagaimana koperasi desa kelurahan itu bisa menjadi sukses dan besar. Dan bangunan fisik gudang yang sekarang sedang dibangun oleh Presiden itu akan menjadi miliknya desa, dan koperasi desa akan nanti menghasilkan keuntungan pendapatan yang akan juga dialokasikan untuk kas-kas desa yang selama ini pendapatan desa tidak banyak yang signifikan. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Yuk. Cek. Kalau gila. Langsung. Ganti. Nih. Sistem pengumuman di negara kita yang kita memahami bahwa setiap tahun pola regulasinya itu berubah. Nah, sering kita melakukan itu kita secara mereka berbeda dengan misalkan kita ada ini kalau ada aksi dari orang buruh, maka sangat jarang kalau itu berbeda dengan manfaat pada untuk para vendor. Kalau kita berapa mengibarkan ini pada siapa ketika pemilihan gubernur. Siapa yang memilih? Ketika kita ada desa apa, saran dari perbandingan apa, saran beberapa untuk melakukan pemilihan itu dari para aktivis, karena tidak dilakukan dalam melakukan seperti materi dan juga yang lainnya. Karena menurut saya pandangan saya dari aktivis itu lebih menjiwai
Mungkin itu saja yang lagi dan terima kasih kepada Oke, upah itu bukan kesepakatan ekonomi, upah itu kepentingan sosial itu seluruh kepentingan sosial karena bisa dibatalkan oleh aksi sosial. Jadi kalau upah itu didasarkan pada kesepakatan antara buruh dan majikan, tentu itu yang kita sebut sebagai perjuangan unionisme, memperjuangkan hak-hak manusia. Tetapi hak-hak itu dari dalam sejarah perjuangan buruh tidak akan bisa diperlukan karena anak upah itu dari ekonomi. Tapi kalau kita anggap upah itu dari sosial, maka kita akan tahan. Soalnya adalah keadilan masyarakat. Dan yang kita maksud seperti koperasi itu sosial, bukan kepentingan ekonomi. Kalau kepentingan ekonomi, apa juga ada orang di situ. Tapi di situ di beberapa dari sisi-sisi itu bukan masalah. Tapi itu menunjukkan kesepakatan peradaban. Itu dasarnya sama seperti pajak. Pajak itu sesungguhnya itu cara biarkan untuk menggunakan peradaban namanya pajak. Pajak adalah cara biarkan untuk menggunakan peradaban. Tapi saya ingin bayar supaya tetangga saya bisa masuk SMP. Saya bayar pajak supaya sekolah di depan saya ini bisa berbenahi. Dan itu saya punya kewajiban bayar pajak dulu ada menurut saya Anda. Tetapi dokumennya cara-cara itu menyebutkan pajak itu tidak sesuai. Sama halnya dengan wajib biasanya adalah kebutuhan itu dihasilkan oleh perhitungan ekonomi, tetapi bukan ekonominya yang penting, tapi manusia yang ada berada. Nah ini kita sebut sebagai ideologi. Jadi upah hanya disitu pada di dalamnya ada proses politik untuk menghasilkan jumlah tertentu. Nah proses itu hasil koordinasi tertentu, bukan hasil bentuk dari pemerintah bukan itu bedanya. Nah kalau kita sampai pada pengertian upah itu adalah biaya sosial, maka kita tidak ada perjuangan yang secara unionisme lebih pada diriisme. Jadi itu dapatnya. Nah kita harus ada di dalam soal unionisme. Kita bersama sebagai guru untuk memperjuangkan upah. Tetapi belum memperjuangkan hak pekerja di dalam pengertian relasi sosial pada seperti ini. Nah kalau teman-teman guru misalnya itu bahwa ya upah itu adalah akibat dari kesenangan sistem yang sedang beroperasi. Apa itu sistem kapitalis? Nah, upah sistem itu beribadah operasi supaya beroperasi ada kejadian sosial. Kan itu cara berpikirnya. Anda tidak mungkin negosiasi dengan operasi. Anda negosiasi yang Anda pemiliknya. Lain kalau Anda ada di sistem itu, Anda berpikir. Karena itu Anda akan ditentukan dalam satu peristiwa ekonomi yang penting nilai ini tidak kepada nilai tidak kepada pemilik usaha, tidak ada operasi nilai itu tidak kepada Anda. Karena tadi kedaulatan anggota dan sistem pengadilan keputusan demokratis. Jadi mesti pastikan itu. Yang kedua, mulai dari sisi bahwa yang operasi itu ada cawe-cawe segi, cawe-cawe kelompok ini, cawe-cawe sana dia. Cawe-cawe ini kita bersihkan, tapi tidak operasi kita boleh dikatakan itu dasarnya. Soal ini tadi yang ditanya saya soal aktivis dan pejabat. Jadi ketika jadi aktivis, Pak Gubernur, Rocky, Bung Rocky juga membawa nilai-nilai sebenarnya. Ketika jabat, saya sangat bertamanan di Kementerian Koperasi, tetap juga harus membawa nilai-nilai. Nilai-nilai kita kemudian menjadi penuntun kita supaya tidak kemudian malah justru luntur, justru kalah karena ada arus besar yang lain. Justru sebaliknya
kita jalan. Kebetulan saya dulu punya presiden, saya sebagai presiden yang presidennya punya pemihakan langsung kepada jalan kembali ke Undang-Undang 45 khususnya pasal 33. Menteri Koperasi menerjemahkan itu. Jadi ini menjadi, saya bersyukur dan saya akan berjalan kematian karena ini kesempatan yang langka untuk bisa menjadikan kesempatan kematian ini menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat sebesar-besarnya buat masyarakat. Karena kalau operasi desa kelurahan berjalan, banyaknya kita bisa membebaskan masyarakat dari jeratan rekening, dari jeratan pinjol, dari jeratan terpulang dan lain sebagainya. Kita bisa bantu masyarakat mendapatkan harga yang murah, terjangkau dan tersedia barangnya. Ada yang sakit di desa, di kelurahan akan terlayani, ada fasilitas apotek dan klinik desa dan lain sebagainya. Jadi ini antara aktivis dan kekuasaan sebenarnya tergantung kita bagaimana memaknai nilai kita, apakah sebagai pejabat atau sebagai aktivis atau sebagai pimpinan serikat buruh bekerja. Karena kan memang apa itu jadi pejabat dengan berubah, jadi pimpinan serikat buruh juga dengan berubah, tetap berontak terus. Yang kedua, ini kaitannya operasi dengan upah. Kalau perjuangan teman-teman serikat buruh bekerja dalam rangka meningkatkan upah, kadang mendapatkan kendala dari ketidakberpihakan pemerintah kepada tuntutan serikat buruh bekerja. Tapi jika ada operasi buruh bekerja, kita bisa bangun kekuatan ekonomi yang setidaknya bisa mengurangi biaya hidup teman-teman semua. Itu menjadi juga cara koperasi menjadi alat perjuangan dari gerakan buruh untuk bisa meringankan biaya hidup. Akan jauh kalau secara kolektif kita mengelola ekonomi, kita akan bisa memfasilitasi diri kita sendiri untuk bisa setidaknya kita meringankan biaya hidup ketika tuntutan perjuangan peningkatan upah kita masih terkendala dan lain sebagainya. Tapi idealnya upahnya layak itu karena industrinya juga maju, juga karena barang-barang produksinya dibeli oleh masyarakat, yang daya beli masyarakatnya meningkat, itu juga tidak terlepas dari pertumbuhan yang didorong karena ada perputaran uang, ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa, dan apalagi ada koperasi di pabrik-pabrik, di lingkungan kerja Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya rasa itu akan bisa menjadi solusi bagi gerakan buruh menjawab berbagai persoalan yang dihadapi. Oke, terima kasih. Jadi saya bahas itu satu untuk semua ya, satu penyakit semua bebas demokrasi. Oke, dari sebelah sini, ya, dulu. Silakan. Mikir kalau singkat jelas ada yang Benar nggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yanto, Ketua PWK PT Yang Indonesia. Yang 31 Desember ini perusahaan tutup. Jadi ada sekitar 200 lebih menambah daftar pengangguran di PT di Indonesia. Pak Menteri, perlu diketahui PT Yang Indonesia ini karena perusahaan itu operasinya juga itu, kami sudah beroperasi. Kami finish di aset 9 miliar, dan itu dari koperasi yang ada di PT Indonesia yang anggotanya itu karyawan Indonesia
itu dia terkoneksi ke program karyawan Bank Indonesia, terkoneksi ke situ. Jadi semacam apa ya, anak operasi. Agak menarik tadi dari itu tadi bahwa yang menjadi motor pergerakan pertumbuhan itu industri, pertama itu. Yang kedua juga kami berharap program-program dari pemerintah tentang 80.000 koperasi itu menjadi jawaban kegelisahan yang karyawan-karyawan di KTP Indonesia. Tetapi ada sedikit ganjalan. Yang pertama, generasi dari karyawan KTP Indonesia itu bervariasi. Ada yang mereka mental usaha. Kami rasa ketika mental mereka itu ternyata pengusaha tidak ada masalah. Malah ketika dia PHK dengan pesangon sekian besar, mereka bisa maju dan hidupnya. Nah, bagaimana dia yang mental pekerja yang kepalanya hanya bisa mengerjakan job-desk yang diberikan kepada mereka. Nah, peranan koperasi, contohnya di koperasi yang ini, yang dari saya tadi, itu akhirnya terkonsentrasi itu sifat dia, hanya sifat dia. Nah, ketika misalnya koperasi yang tadi coba dibangun, itu arahnya hanya sekitar sifat dia atau sekitar sembako seperti itu menurut kami tidak bisa menjawab kegelisahan. Maksudnya itu bagaimana dengan daya belinya seperti itu. Kalau untuk membuat operasi mungkin ini bisa ada banyak pemerintah sudah memberikan dana seperti itu. Bisa, saya yakin bisa. Tapi bagaimana pengelolaannya? Bagaimana bisa yang karakter pekerja itu hanya bekerja, tidak bisa mengembangkan modalnya. Itu bagaimana dengan karakter pekerja seperti itu? Mereka ini diserah, mereka sudah bekerja pagi sampai sore, mungkin ada lama, tapi kalau untuk mengembangkan modalnya, mereka tidak memiliki kemampuan itu. Nah, peranan dari operasi di mana seperti itu? Angka operasinya. Sekali lagi, ketika untuk membentuk koperasi, contoh tadi di Bank Indonesia, satu koperasi itu di Bank Indonesia itu bisa akhirnya melahirkan koperasi Bekasi, koperasi di perumahan, koperasi di perumahan itu bisa. Karena ada yang beli, karena mereka masih memiliki upah, ada yang beli. Tapi gimana kalau misalnya sudah tidak ada yang beli? Akhirnya koperasi itu menjadi sifat pinjam. Sifat pinjamnya hanya ada yang misalnya untuk beli beras, gitu ya. Kemudian kalau terima kasih. Baik, terima kasih. Ini akan menjawab yang melakukan pekerjaan seperti itu. Gimana para pemilik apa ada tender ini sebenarnya? Ini koperasi sistem pinjam ini adalah mekanisme bertahannya koperasi dari serangan komunis. Jadi sebenarnya koperasi itu adalah di sektor produksi, distribusi, industri, perkreditan. Koperasi di Indonesia pernah punya bank, namanya Bank Umum Koperasi Indonesia, UKOPI. Alhamdulillah sekarang sudah milik Korea. Koperasi punya pabrik tekstil, punya pabrik garmen, namanya Gabungan Koperasi Garmen Indonesia. Alhamdulillah kalah bersaing dengan barang-barang kain, pakaian bekas dari luar masuk ke Indonesia. Koperasi peternak sapi perah harus berusaha mempertahankan diri karena kalah bersaing dengan industri pengolahan susu karena mereka menggunakan susu bubuk skip dari impor. Jadi koperasi sepertinya kita harus hormati karena itu bagian dari mekanisme bertahannya koperasi dan kalahnya kalau mekanismenya ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan tidak ada bedanya perjuangan
gerakan dulu dengan perjuangan gerakan koperasi. Ada 22 regulasi yang sekarang saya sedang bergerak untuk dilakukan. Ada regulasi yang sekarang melarang koperasi bikin rumah sakit. Ada aturan yang melarang koperasi bikin bank. Ada aturan yang melarang koperasi bikin perjalanan umroh, haji dan lain sebagainya. Ada banyak larangan. Dan saya tahu juga undang-undang perkoperasian yang sekarang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Perjuangan gerakan koperasi untuk bisa melahirkan undang-undang yang relevan terganjal oleh pihak-pihak yang tidak ingin koperasi besar di Indonesia. Nah, sekarang kita akan lawan bersama-sama dengan gerakan buruh bekerja. Kita akan lahirkan undang-undang. Sekarang DPR sudah menyerahkan daftar inventarisasi masalah oleh kita, usulan untuk menggunakan undang-undang perkoperasian. Kenapa ada pihak-pihak yang takut undang-undang perkoperasian lahir yang baru? Karena di dalamnya ada keinginan dari gerakan koperasi ada lembaga penjamin simpanannya. Kenapa bank boleh ada LPS-nya, koperasi tidak boleh ada LPS-nya? Sekarang kalau koperasi punya lembaga penjamin simpanan, bank punya lembaga penjamin simpanan, ayo kita adu mana yang kalah duluan, koperasi atau bank. Saya yakin 1000% koperasi akan menang mengalahkan bank-bank. Banyak pasal-pasal yang akan kita ajukan lagi yang mudah-mudahan ini menjadi perjuangan gerakan koperasi. Jadi Bapak Ibu semuanya, gerakan koperasi bukan melulu hanya teknis, tapi gerakan koperasi sesungguhnya sejatinya adalah sama seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Rocky Bung Rocky Guru. Gerakan buruh sama dengan gerakan buruh. Hanya dua, gerakan buruh dan gerakan koperasi. Jadi oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari teman-teman serikat buruh bekerja. Koperasi kita yakin punya pabrik dan kita buktikan dan punya bank sendiri, punya segala macam sendiri. Bayangkan kalau itu terjadi, dua kita bangun kolaborasi dengan serikat pekerja yang juga bangun koperasi, saya rasa nggak akan lagi ada kekhawatiran ada yang PHK nggak tahu mau kemana. Saya yakin kalau nanti koperasi kembali masuk ke sektor produksi, distribusi, industri, saya jamin bahkan bukan hanya nampung teman-teman buruh pekerja yang di PHK, tapi kalau perlu saya ajak teman-teman buruh pekerja kita bikin pabrik sendiri, kita masuk industri sendiri. Inilah sebenarnya kita kelamaan 30 tahun belakangan ini menjadi seperti minder, nggak punya kepercayaan diri untuk membangun dan produksi sendiri, bangun industri sendiri dan lain sebagainya. Terima kasih. Selamat berjuang teman-teman buruh. Doakan kami gerakan koperasi yang akan juga berjuang. Kita akan berjuang sama-sama regulasi dan peraturan-peraturan yang menghambat perjuangan kita. Yang memperkenyataan itu dia memproduksi dirinya ya itu pasar Eropa ya, pada Eropa dan Amerika. Jadi ketika pasar di sana turun, maka terpaksa produksi Indonesia-nya juga selesai. Jadi ada shifting dari yang IT itu yang memang keren gitu ya, karena kendala elektronik yang mungkin juga semuanya sebab itu di Eropa ada itu kenapa mereka gitu. Oke, itu sudah. Oke, memang masih ada pesimisme, harus melihat sinisme tentang istilah koperasi. Kan selama ini ya koperasi adalah itu dapat saya salah dari koperasi saya dari itu. Padahal koperasi itu suatu entitas sempurna, produksi, distribusi, macam-macam di situ, keadilan. Jadi kita mau lawan itu dulu, namun kita bisa lawan itu dengan kemampuan kita
mendalilkan bahwa dunia bahkan pindah dari sistem yang kapitalistik kepada koperasi. Jadi itu kita ambilkan. Kenapa ada industri? Karena kita koneksi antara industri dan koperasi. Nah sekarang kalau deregulasi kembali ke desa ini dijadikan sebagai pedoman ideologi, maka semua orang akan merasa bahwa ide ini tidak memungkinkan atau tidak akan menyebabkan ada disparitas lagi. Itu ada intinya, dan itu perlu disampaikan dengan keyakinan. Saya tahu bahwa sisi itu, saya tahu seperti mental awal dan bisa karena yang berkomunikasi semua orang yang ideologis. Seorang yang bisa waktu di bagian koperasi bisa, tetapi dia tak paham bahwa wadah koperasi itu adalah kesetaraan karena pengambilan keputusan, komunitas untuk menghasilkan produksi, percakapan untuk menentukan mana komunitas yang harus dikumpulkan itu intinya. Dan pelambatan itu terjadi semata-mata karena pendidikan koperasi itu diabaikan di dalam sistem berpikir kita. Anda lihat semua fakultas ekonomi yang dipakai sekarang ekonomi dan bisnis. Kita memiliki universitas yang harus tentang koperasi, dan kita sebutkan kurikulum itu ke semua fakultas. Itu yang harus dilakukan. Bahkan IPB, Fakultas Ekonomi Pertanian IPB itu dasarnya mengaktifkan pertanian supaya koperasi hidup. Dari awal itu tahun 60 dibikin Fakultas Ekonomi Pertanian. Sekarang berubah Fakultas Ekonomi dan Bisnis IPB. Gimana ceritanya? Nah jadi tetap keyakinan ideologis kita harus didasarkan pada kondisi mutakhir hari ini, bahwa disparitas tinggi hanya bisa diatasi lewat koperasi. Akumulasi koperasi memang masih diragukan kemampuan, iya, karena tidak ada semacam pendidikan dari awal bahwa koperasi itu adalah nasib bersamaan, nasib kesetaraan, nasib dari ekonomi ke depan. Itu yang terjadi itu. Apalagi ada artificial intelligence dengan disapunya seluruh ilmu ekonomi oleh artificial intelligence. Koperasi menampung bagian kemanusiaan itu, dan kita mulai mengaktifkan. Ya, kita pakai teknologi tinggi, tetapi di dalam ide kedaulatan pemilik saham, yaitu koperasi individual dan setara, itu aja. Ini yang kita sebut pembongkaran ideologi itu. Dan Pak Ferry pasti mengerti itu. Karena dia tajam untuk melihat apa yang pernah terjadi di masa lalu dan mengapa terjadi deindustrialisasi. Itu dibuka fakta-fakta itu kan. Jadi kejujuran kita untuk mengaktifkan koperasi datang dari dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, kejujuran kan semua itu ada di Pancasila. Nah kita aktifkan ini, dan buruh ada di depan untuk memulai menerangkan bahwa oke, pertumbuhan tanpa keadilan omong kosong, pertumbuhan dengan kerusakan lingkungan omong kosong, itu semuanya. Jadi itu pentingnya, nanti saya akan bantu supaya guru ini juga menjadi guru-guru koperasi pertama, karena mereka yang merasakan ketidakadilan. Jadi Anda semua ada guru koperasi pada akhirnya. Selain berjuang keadilan, kita mesti masuk universitas. Jangan tunggu seorang profesor ekonomi dari Harvard untuk menerangkan keadilan sosial. Anda perlu menerangkan itu di IPB, menerangkan di UI, menerangkan di mana-mana. Itu yang terjadi sekarang tuh. Di mana-mana orang bicara tentang koperasi itu. Austria, Amerika bagian selatan, Bangladesh segala macam tuh. Jadi ada upaya itu. Nah kita connected dengan ide itu dari awal. Bahkan kita akan katakan kami lebih mengerti karena perjuangan kemerdekaan kami dimulai untuk menghasilkan kesetaraan manusia itu, human solidarity. Jadi nggak usah panik, nggak usah cemas, pastikan bahwa justru kita ingin supaya ada kurikulum dasar mulai dari SD tentang apa itu koperasi, sejarah koperasi, Fabian Society, kenapa Muhammad Hatta bawa koperasi ke sini, kenapa pada akhirnya Presiden Prabowo percaya bahwa gerakan koperasi itu akan menjadikan desa ini tempat menghasilkan produksi. Itu mesti kita tulis nanti itu. Dan itu yang akan diedit oleh teman-teman, itu yang akan dipromosikan oleh teman-teman, tentu dengan kepemimpinan ideologis dan koperasi dari lain. Iya. Oke, sebenarnya satu pertanyaan terakhir yang masih kita akan selesai. Satu ya terakhir. Oke, dari Bapak Ari ya. Oke. Ya, terima kasih.
Yang pertama, dari kesempatan ini saya ingin mendoakan Bung Rocky. Semoga selalu banyak umur dan sehat, agar suara rakyat kecil selalu dibunyikan kepada setiap rejim yang ada di negara ini. Pertanyaannya, saya membaca di Undang-Undang 45 menyebutkan bahwa setiap pekerja berhak untuk mendapatkan upah dan penghasilan yang layak bagi Indonesia. Negara hadir setiap tahun, tapi hanya separuh jiwa bagi kaum buruh. Hal itu berkaitan dengan upah minimum provinsi. Buruh, saya melihat perannya masih seperti banci, tidak berkembang juga perannya. Kenapa saya katakan demikian? Terkait dengan upah minimum, negara hadir hanya separuh hati karena yang diperhatikan oleh negara terhadap buruh itu bagi mereka yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. Padahal buruh banyak yang bekerja masa kerja yang 1 tahun atau lebih. Di sini negara belum pernah hadir. Nah, sehingga terjadi yang dibutuhkan kepada pemerintah hanya perjuangan sebatas kepada mereka yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. Masa kerja yang 1 tahun atau lebih tidak menjadi perhatian dan peran dari serikat kerja. Padahal pada organisasi kontribusi bagi mereka yang telah bekerja 1 tahun atau lebih. Nah, di sini saya harapkan adalah anggaran Bung Rocky akan dibawa sebagai kami buruh terhadap sikap pemerintah yang masih setengah hati perhatiannya terhadap kaum buruh. Juga pada awal kritis komite buruh, di sini ada ketua umum PSSI Bung Hidayat, ada beberapa pimpinan yang lain, bahwa perjuangan kaum buruh bukan hanya tentang UMD yang diperuntukkan hanya mereka yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun, tetapi juga mereka yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih juga harus menjadi suara yang free, ya, disuarakan oleh pimpinan buruh kepada pemerintah. Jadi jangan hanya semata-mata menyebutkan tentang upah minimum provinsi yang berlaku bagi mereka yang masa kerja kurang dari 1 tahun. Yang kedua, negara juga hadir hanya separuh hati ketika berbicara tentang upah bagi perusahaan mikro dan usaha kecil. Negara yang sama menyerahkan tentang pengupahan itu kepada buruh dan mereka. Mereka bisa sepakat dengan dasar satuan hasil atau satuan waktu. Nah, di sini peran negara tidak ada. Begitu juga para serikat kerja. Mohon kami berikan wawasan. Terima kasih. Semua itu sudah dikatakan secara ideologis ketika itu minta supaya pimpinan Prabowo meletakkan bersama-sama dengan kerja buruh pada hari buruh kemarin. Itu tandanya tidak ada peran seperti ini. Kan Pak Presiden melempar jika iya supaya pimpinan yang menyangkut dengan kaos buruh itu artinya ada pemberitahuan di sini. Tapi kita tahu yang itu adalah roh. Sehingga hal-hal yang bisa diatur secara teknis memang pasti. Pak Kemarin betul ada yang oke dalam ekonomi rusak kepala baik di rumah lain. Mungkin tidak apa-apa, ada yang masuk, mungkin masuk 90%, ada soal. Tetapi kebijakan itu mesti menghasilkan harapan. Jadi perubahan dari industri supaya industri itu sehat daripada yang ada pendidikan pendidikannya. Itu saja begini pada kami tidak ada sebuah satu. Tetapi sinyal presiden
hal yang kita kerjakan sekarang kita harus hidup sebagai akibat dari kebodohan yang masa lalu. Nah, kita tahu orang itu sesungguhnya itu. Jadi saya kata fokus oke industri yang kita sebut sebagai industri akan jadi motor pertumbuhan. Pada saat yang sama aktifkan kooperasi bukan secara legal ke industri juga. Ini entitas sempurna. Kooperasi itu entitas. Bukan secara cekal kaki industrialisasi tidak. Jadi paradigma yang diubah sehingga tadi program-program kehidupan sama dan dibicarakan dalam konsep ekonomi yang baru. Itu dasarnya itu. Kan beda cara menghitung kelayakan hidup di dalam kooperasi dan dalam sistem kapitalis, sistem akumulasi, sistem eksploitasi itu beda di situ. Jadi kita akan begini, kita mau supaya kita hidup juga memahami secara konseptual kelemahan-kelemahan dalam sistem yang eksploitatif itu. Jadi kalau kita mau bilang revolusi yang berkembang adalah pemindahan dari sistem eksploitasi ke revolusi itu dengan revolusinya. Jadi jelas bahwa kita meneruskan ke depan sampai kapan itu tidak boleh lagi kooperasi itu dari sekedar bukan sekedar nanti bagaimana anak tidak boleh. Karena dia mengangkat dalam sejarah perjuangan republik, dia mengangkat dalam ide manusia yang adil dan beradab. Itu desain awalnya. Jadi kooperasi adalah perjuangan dulu, adil itu. Dan apa yang disampaikan oleh Bung Rocky bahwa yang dilakukan oleh pemerintah Pak Prabowo sekarang menyelenggarakan sekolah rakyat, program makan bergizi gratis itu adalah Presiden berkeinginan mengimplementasikan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa itu menjadi bagian dari tanggung jawab negara menyediakan pendidikan, kesehatan, dan kemudian kecukupan bagi masyarakat yang paling membutuhkan, bagi miskin dan lain sebagainya. Dan kemudian membentuk koperasi desa Kerang Merah Putih dan membesarkan kembali koperasi sebagai bentuk menerjemahkan Presiden menerjemahkan pasal 33 Undang-Undang 45. Jadi ada program sosial, tapi ada bagian program perjuangan ekonominya, dan koperasi adalah bagian dari perjuangan ekonomi. Dan kalau ada sekolah rakyat, ada program makan bergizi, para oligarki tidak takut. Tapi begitu ada 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, dan apalagi sekarang koperasi boleh mengelola tambang dan mineral sampai seluas 2.500 hektar. Koperasi sekarang boleh mengelola sumur-sumur minyak rakyat. Sekarang koperasi boleh mengelola kebun-kebun sawit dari lahan-lahan sawit yang diambil alih lagi oleh negara dan sekarang bisa dipergunakan oleh koperasi. Jadi kepada semuanya, ajak saudara, keluarga, teman yang ada di daerah Bapak Ibu semuanya segera diberikan koperasi. Sekiranya di tempat Bapak Ibu, teman-teman semuanya ada tambang-tambang mineral, ada sumur-sumur minyak rakyat, ada kebun-kebun sawit, segera bikin koperasi-koperasi sawit, koperasi tambang minyak, koperasi-koperasi semuanya itu bisa, dan itu luar biasa. Itu akan merubah wajah yang tadi disampaikan oleh Pak Rocky. Koperasi adalah transformasi revolusinya rakyat dari kapitalisme menuju sosialisme. Terima kasih ya. Oke, Pak Jumbo.
Jadi kalau gunakan Wah, keren banget. ini Yamaha ya. ini tuh mbak, ini Ya, gila. Dan nggak ini apa nih Puk? Iya.